Konflik antara suami Jessica Iskandar, Vincent Verhaert dengan pengusaha Christopher Stefanus Budianto rupanya belum reda, malah semakin memanas. Jika sebelumnya menurut pengacara Stefan, Vincent dikabarkan telah menarik laporannya dan meminta proses perdamaian dengan pihak Steven, pasca disomasi pihak Steven yang mengaku telah dicemarkan reputasinya. Dalam perihal khusus menanggapi somasi yang telah dikirimkan oleh kuasa hukum dari terlapor Stephen. Saya menyebut dengan kata terlapor karena berdasarkan surat tanda laporan polisi sudah diklasifikasi sebagai seorang terlapor ya, Stephen di sini. Kemudian memang setelah saya cek daripada somasi daripada kuasa hukum terlapor Stephen tersebut, di mana pada isinya menyatakan bahwa klien kami diduga telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, yaitu UU 11 tahun 2008 yang sudah diubah UU nomor 19 tahun 2016. Jadi yang mau saya garis bawahi begini. Karena di dalam surat somasi daripada kuasa hukum terlapor Stephen tersebut tidak memasukkan lex generalisnya. Lex generalisnya adalah pasal ini bertumpu pada 310 dan 311 KUHP, di mana di situ adalah pencemaran nama baik. Akan tetapi ada SKB Menteri di sini yang baru terbit 2021. Saya akan bukakan, jadi kita diskusi aja terkait materi karena memang dalam tanggapan somasi kita sudah kita kirimkan juga hari ini, akan kita tunjukkan buktinya. Jadi dalam SKB Menteri, yaitu ditandatangani oleh Menkominfo, ditandatangani oleh Bapak Kapolri, ditandatangani oleh Bapak Jaksa Agung. Di dalam halaman 9, nomor 3 huruf A, dikatakan di sini, sesuai dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50, penjelasan pasal 27 ayat 3 UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Titik di sini. Artinya ada keterkaitan, ada ketingguis di sini antara pasal 27 ayat 3 yang tidak bisa dilepaskan dengan 310 311. Ini bukan hanya dalil saya tapi SKB Menteri yang bicara ya. Oke, kemudian merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui secara umum. Sedangkan pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Dan saya garis bawahi lagi di sini, memang saya cek secara yuridis normatifnya ya. Di dalam huruf D pun di situ dinyatakan, dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Artinya apa? Laporan polisi kita ini merupakan proses hukum. Dan di dalam Perkap 6 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 dikatakan di situ, sebelum laporan polisi terbit, penyidik itu sudah melakukan kajian awal dulu apakah layak atau tidak. Nah, ketika STPL surat bukti tanda lapor ini sudah diterbitkan, artinya sudah terpenuhi kan begitu. Bukti-bukti yang cukup kan begitu. Untuk diduga kan begitu bahwa ini akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Ya kalau saya pribadi ya, sebagaimana udah disampaikan tadi oleh kuasa hukum saya, prinsipnya saya yakin, saya optimis, saya percaya terhadap laporan polisi yang sudah saya buat, saya masukkan tanggal 15 Juni 2022 itu dapat segera diproses oleh penyidik yang menangani kasus saya tersebut. Tapi kali ini pihak Jessica Iskandar justru menepis jika Vincent Verhaert telah meminta damai. Sebaliknya, kubu Vincent justru menunggu ikat baik kubu Steven untuk menemuinya menyelesaikan sengketa bisnis rental mobil dan investasi ini dengan baik. Tapi apa mau dikata, hingga berkali-kali pihak Jedar muncul di hadapan media, rekan bisnisnya itu tak kunjung muncul ke publik. Menghubungi nggak ada. Ikat baik dan lain-lain. Nggak ada, cuma saya juga harus luruskan sesuatu di sini. Jadi kemarin saya juga baca berita di mana ada berita yang muncul bahwa Vincent yang nelpon untuk minta damai. Salah. Saya memang telepon si Steven ini. Tapi saya hanya nanya, "Hey, kamu yang mau damai secara kekeluargaan yang seperti di awal ya guys, ingat nggak berita yang pertama muncul itu dia mau damai secara kekeluargaan?" Harusnya secara etika Bapak Vincent menghubungi kami agar bisa konkret terkait memang kalau memang ada diinginkan satu perdamaian, mari duduk sama-sama. Kalau tidak mau datang ke kantor kami, bisa kita cari titik temu di tengah. Karena saya domisilinya di Bali, ayo kita bisa duduk santai, kita bisa ngobrol format-format apa yang memang bisa sehingga permasalahan ini bisa cepat selesai. Jangan bertambah polemik.
jangan masalah ini jadi melebar kemana-mana. Itu yang dari awal saya bicarakan. Karena nggak ada kabar dari kuasa hukumnya, lalu saya langsung direct. Dan di situ saya nanya baik-baik, kamu maunya damai secara kekeluargaan? Oke, ceritakan caramu kayak gimana, coba ceritakan, saya mau tahu. Kalau masalah damai, saya open untuk damai ya guys, saya open, saya nggak tolak, saya open. Cuma saya mau jelaskan saja bahwa oke, kalau saya mau damai secara kekeluargaan, yang kamu ngomong, yang kamu sebutkan itu, gimana cara kamu? Lalu diputar itu, dibilangnya saya yang minta damai. Salah. Dia memberikan waktu 3 hari, karena kan dimuat juga di media, kita tidak menanggapi lah, belum menanggapi lah, kan begitu. Tidak ada satu keharusan kita untuk menanggapi surat somasi, kecuali kalau kita dipanggil oleh penyidik, ada pro justisia demi keadilan, nah itu kita baru menghadap, sedangkan apa, kan begitu. Kita sama-sama law firm gitu, kalau memang pihak lawan tidak mau menanggapi haknya dia, tinggal buktikan saja bila kamu dirugikan dari sisi pidana apa, perdata apa, kan begitu. Kita disclosure aja gitu, terbuka aja. Sebaliknya, hanya melalui kuasa hukumnya, kubu Stefanus mendadak melayangkan somasi dengan alasan pihak Jedar telah melanggar Undang-Undang ITE karena diduga telah mencemarkan nama baik Stefanus. Ketidakmunculan Stefanus ke publik bahkan dipertanyakan kubu Jedar. Tapi kuasa hukumnya berkilah tak bisa membocorkan di mana keberadaan kliennya. Terkait keberadaannya di mana, untuk saat ini kami tidak bisa bicarakan karena keterbatasan kami hanya sebagai kuasa hukum untuk fokus ke permasalahan daripada klien kami yang sedang dihadapi, yaitu laporan Mbak Jessica ataupun Bapak Vincent ke Polda Metro Jaya. Itu aja. Masalah keberadaan kan kita tidak akan bisa ungkapkan pada saat ini. Tapi dari awal statement daripada saudara Vincent ataupun saudari Jessica dan menyatakan bahwa klien kami ada di Singapura. Itu ya diduga, kita duga itu, karena entah itu benar atau tidak, kita belum bisa yakin memastikan itu. Itu saya serahkan kepada kuasa hukum saya dan juga aparat kepolisian untuk meneruskan itu. Ya, kasus dugaan penipuan berkedok investasi jasa rental mobil ini semula mencuat awal Juli lalu. Kala itu, Jessica Iskandar dan suaminya, Vincent, mengaku telah tertipu miliaran rupiah oleh rekan bisnisnya, Christopher Stefanus Budianto. Jedar dan Vincent awalnya menjadi endorse di perusahaan milik Stefanus. Ia kemudian tertarik untuk berinvestasi dengan menitipkan 2 unit mobil mewahnya, berupa minibus dan Mini Cooper. Bahkan Jedar menitipkan sejumlah uang sebesar $20.000, tapi ibarat pepatah, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Alih-alih di tengah bahagianya mengayuh bahtera bersama Vincent, Jedar bisa hidup tenang sambil mendambakan keuntungan finansial dari investasi tersebut. Sebaliknya, ia malah buntung alias rugi miliaran rupiah. Celakanya, sosok pengusaha yang jadi rekan bisnisnya hingga kini belum muncul bersuara. Lantas akankah uang dan kendaraan Jedar akan kembali? Sebenarnya ya udah, habis itu karena disewa saja. Sesudah pokoknya setelah ini terjadi, kita nggak tahu mobilnya berada di mana dan di tangan siapa. Bahwa kita akan terus mengawal kasus yang sudah kita masukkan laporan polisi tersebut, ya Pak Vincent dan Bu Jedar, dan kami pun yakin gitu bahwa penyidik juga akan memproses kasus hukum tersebut untuk memberikan kembali hak-hak apa yang sudah terjadi pada klien kami, dan begitu harus dibalikan lagi haknya dia kepada keadaan semula. Sebagaimana perkapan juga mengatur masalah restoratif justice kan di situ ada. Itu kan menyebutkan yang paling diutamakan di titik beratnya adalah pengembalian hak daripada korban. Kan di situ. Memang masih sulit dipastikan apakah uang Jedar dan Vincent akan kembali. Yang jelas jika proses hukum terus berjalan, yang jelas bukan hanya tenaga, pikiran dan uang yang akan terus terkuras. Lantas benarkah pihak Jedar masih menunggu pintu damai sebelum semua terlanjur masuk ke ranah hukum? Saya open untuk damai, tapi bukan saya yang minta damai, karena saya yang korban di sini. Iya, trauma dan kapok. Ini momen-momen dimana sebenarnya saya harusnya seneng ya, karena kan saya masih baru lahiran, punya bayi gitu. Tapi dihajar dengan musibah ini bikin saya masih sampai semalam aja saya masih nangis terus gitu. Jadi bener-bener kayak saya bikin trauma dan kapok banget gitu. Di tengah kasus pelaporan atas Stefanus mencuat, Jedar kabarnya sempat mendapat transferan uang, entah sebagai ganti rugi atau bagian keuntungan.
Tapi kabarnya transferan itu bodong. Tapi pihak Stefanus mengaku jika itu hanyalah kesalahan teknis. Sangat lebih dari 200 juta. Dan salah satunya juga pernah Bapak Stefanus menitipkan dana kepada orang dekatnya Mbak Jessica yang berinisial M, yang pernah disebutkan dalam press conference pertanggal berapa, 15 Juni atau Juli, itu ada inisial perempuan yang namanya M. Nah, namanya M ini aja sudah masuk ke rekening dia kisaran 400 sampai 600 juta. Itu seperti saya bilang dari awal, kita ada sering dikomunikasikan dengan pihak rekan-rekan media, saudara-saudara saya dari media. Saya menyatakan bahwa terkait masalah yang dibilang transferan kosong, itu kan hanya masalah teknis. Masalah teknis antara daripada manajemennya PT ke pihak Ibu Jessica Iskandar atau kepada pihak Bapak Vincent. Bukti transfer itu ternyata ada, cuman kalau memang diterima atau tidak itu kan bicara teknis. Yang berhak itu membicarakan kenapa transferan itu tidak masuk atau tidak diterima oleh pihak menerima, itu kan bukan kita yang berkomentar. Stefanus sendiri selaku terlapor hingga kini memang masih misterius keberadaannya. Begitu juga nasib dua kendaraan mewah Jedar. Lantas, mungkinkah Stefanus tengah kejar setoran untuk bisa mengembalikan uang dan kendaraan milik Jedar? Atau sebaliknya, ia kekeh merasa benar karena semua proses bisnis sudah ditekan kedua belah pihak? Perjanjian ini, jenis mobilnya ini, perjanjian ini, kan enaknya dilampirin ya. Wow, saya bertanya, kok bisa ya buat laporan tanpa klarifikasi, tanpa somasi? Sebenarnya dalam domain pidana, hukum pidana itu tidak perlu harus ada somasi. Ketika dia meyakini ada bukti yang cukup, bisa langsung melapor. Contoh kayak kita memasukkan laporan ini tidak didahului oleh somasi, tapi diterima. Makanya kita bingung, isi somasi ini menyebut pasal pidana. Harusnya somasi itu terhadap domain keperdataan, itu pun khusus terhadap poin prestasi. Misalnya apa? Lawan telat melaksanakan segala sesuatunya. Lawan telah lalai memenuhi kewajibannya, itu dalam domain perdata. 1238 Gubernur Wetbook, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan di sini kan pasal pidana, gitu loh. Masalah salah atau benar itu ada nanti di ranahnya pengadilan. Tapi secara etika, orang berperkara agar muncul mens rea, benar atau tidak ada perbuatan hukum pidana dan perdata, itu selalu diawali dengan somasi.